bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Selasa 3 Mei 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Tema renungan, Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Virgo PRR dan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas Pademangan, Jakarta. Doa akan dipimpin oleh Suster Maria Anuncia PRR dari Komunitas Pringgolayan, Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dan batin kita, memulai doa kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalurkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kerinduan umat manusia, kami bergembira merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka. Maka kami mohon, semoga Kau perkenankan bersama mereka ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan Putra-Mu, dan suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14 tentang rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta dua rasul, yakni Filipus dan Yakobus. Di dalam suatu kelompok orang, tentu ada beberapa orang yang menonjol, yang terlihat. Filipus dan Yakobus tidak begitu terkenal seperti Petrus dan Yohanes. Hanya sekali-sekali terkilas dalam Injil. Filipus dari Betsaida yang mengikuti Yesus sejak permulaan, terkenal karena ungkapan imannya, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan kami takkan minta apa-apa lagi. Ia meninggal di Hierapolis. Sedangkan Yakobus, anak Alfeus, yang disebut juga sebagai saudara Yesus, menurut penelitian, masa kini diragukan apakah dia penulis surat Rasul Yakobus. Ia baru tampil ke depan setelah Yesus naik ke surga. Ternyata Yakobus adalah seorang pemimpin yang bijaksana di Yerusalem dan berperan dalam konsili di Yerusalem. Ia gugur sebagai seorang martir pada tahun 62. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita pada pesta dua rasul ini yakni tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Saya kutip dari ungkapan dan pertanyaan Rasul Filipus kepada Yesus. Untuk mengenal seseorang atau sesuatu yang baru bagi kita, pasti kita akan mencari tahu sampai kita tahu jawabannya. Sama halnya dengan anak-anak muda
yang melihat dengan mata sosok si gadis cantik atau cowok ganteng yang belum dikenal tahu jatuh hati pada pandangan pertama, maka ia akan terus mengejar, mencari siapa dia sebenarnya. Para sahabat yang terkasih, mengenal Tuhan yang ditanyakan oleh Filipus dalam bacaan Injil yang menjadi tema permenungan kita pada hari ini mengajak kita untuk bertanya juga dalam diri, seberapa dekat saya mengenal Tuhan, seperti saya mengenal pendamping hidup saya bagi yang sudah berkeluarga, mengenal sahabat saya, mengenal orang tua, dan siapa saja yang ada di sekitar saya. Pertanyaan Filipus yang juga mewakili kita akhirnya dibawa pada permenungan tentang jawab yang diberikan Yesus kepada sang sahabat, yakni Filipus, dan kepada kita masing-masing. Yesus membuka tabir pikiran kita yang mungkin selama ini tertutup karena kehadiran Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa kami kepada kita semua, namun juga menghadirkan Bapa di dalam seluruh hidup dan perutusannya. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan Yesus, maka sejauh itu pula lah pengenalan kita akan Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oleh sebab itulah sekarang ini justru kita perlu bertanya diri, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus? Pengenalan tidak berhenti pada teori dan ungkapan yang indah, namun menyangkut pengalaman pribadi kita akan Tuhan Yesus itu baik. Jika kita sendiri mengalami kebaikannya di dalam kehidupan kita setiap hari, apapun keadaan kita, dan tampak dalam ucapan syukur yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan Yesus dalam persatuannya dengan Bapa. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita juga bersyukur telah mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa dalam setiap salib dan tantangan hidup kita? Manakah yang lebih dominan di dalam kehidupan kita selama ini? Bersyukur atau mengeluh? Dari realita ini kita dapat melihat sejauh mana kita mengenal Tuhan. Para sahabat yang terkasih, Pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus hari ini menghantar kita pada kesadaran akan iman kita kepada Tuhan. Iman dan kepercayaan itulah yang membuahkan pengenalan yang mendalam, yang disertai penyerahan diri yang total kepada kehendak Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, sadarkanlah umat-Mu agar perhatian dan cinta kasih-Nya kepada sesama yang menderita semakin berkembang ke arah yang Engkau kehendaki dan mampu melihat kehadiran-Mu di dalam diri sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, jadikan umat-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, khususnya mereka yang sedang mengalami kehilangan sanak keluarga karena peperangan dan juga bencana alam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sedang sakit, secara khusus mereka yang meminta doa dan berkat-Mu setiap hari,
agar mereka Kau jamah dan sembuhkan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami untuk selalu menghadirkan Engkau dalam segala gerak laju kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami selalu mengandalkan-Mu, bukan kekuatan manusiawi kami semata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati.